wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darul Falah Hiryadi dengan NIM 21509334078. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan inspeksi dan pemasangan komponen dari kendaraan motor listrik di sini ya. Oke, langsung aja untuk mempersingkat waktu. Yang pertama yaitu pelakuan pemasangan dari controller itu sendiri. Oke, di sini controller sudah ada dudukannya ya. Karena emang sesuai inspeksi Permenhub itu kontrol dilakukan dengan posisi yang pas. Bentar. Oke, bentar. Itu pemasangan soket itu sendiri ya. Di sini ada soket berwarna merah, ada juga biru, ada juga hijau dan kuning. Yang kabel berwarna-warni ini itu menandakan bahwa motor ini melakukan menggunakan 3 fase. Yang pertama, kabel pertama itu ketika aliran arus naik berwarna biru ya, dan yang 2 lainnya itu ketika turun. Karena 3 fase merupakan metode yang stabil untuk penggunaan motor DC itu sendiri. Mungkin video pemasangan bakal kita percepat ya. Oke. Buka dulu Mas. Nggak usah. Intinya mana ya? Oke, di sini sisanya itu kabel plus dan kabel min, yaitu kita lakukan pemasangan baterai itu sendiri. Sini ya, kita lakukan pemasangan. Yuk, kembali sih. Gak apa-apa gini. Kalau kita kunci, Ini biar keren. Oke, di sini yang pertama kita pemasangan ground dari baterai itu sendiri. Yang kabel di sini ada warna hitam 2, itu kelistrikan pada bodi depan dan belakang dan juga baterai itu sendiri. Usahakan ketika pemasangan soket-soket di sini posisi harus sangat kuat ya, karena apabila tidak dilakukan secara merekat itu akan menambah resistensi dan akan mempengaruhi penggunaan daya yang kurang maksimal. Berapa menit?
berapa menit? Ada udah 4 nih. Gimana Mas? Mau dekat dulu Mbak? Enggak usah. Sebelah sini muter. Oke, selanjutnya itu pemasangan soket ya. Sebelum kita lakukan penyolokan pada skring, kita pasang dulu soket yang ada di sini. Kita pasang soket yang pertama, soket sensor itu sendiri. Selanjutnya adalah soket kelistrikan. Kita sesuaikan pada posisi yang sudah diberikan tanda ya ini. Ini adalah soket kunci kontak. Kita cari soket kunci kontak itu sendiri. Ini kunci kontak. Ini sudah terpasang. Selanjutnya kita urutkan saja kunci atau soket-soket itu sendiri. Ya, di sini sudah terpasang ya antara kelistrikan, kabel-kabel soket kelistrikan dan juga kunci kontak itu sendiri. Selanjutnya kita pasangkan daya baterai sendiri ke string di sini. Jangan lupa juga kita kunci. Masuk. Oke, setelah kabel-kabel sudah dilakukan penyambungan ke masing-masing soket, kita pastikan baterai dan soket-soket itu sendiri tersusun rapi ya. Sebelum nanti selanjutnya adalah pemasangan konverter itu sendiri. Lanjut. Oke, di sini kita menggunakan konverter DC converter dengan output current-nya itu 10 ampere maksimal dengan inputnya 48 volt sesuai dengan tegangan aki di sini. Kita pasang di bagian depan motor. Ini ya. Sebenarnya untuk controller itu sendiri, controller di sini bisa dilakukan pemasangan di bagian seluruh motor, di bagian mana saja. Tapi di prototipe motor ini kita lakukan pemasangan di bagian depan ya. Lalu kita ikat menggunakan kabel tis. Gimana tis? Cut. Jangan. Yan, kabel tisnya mana Yan? Itu putih itu. Oke, di sini kita ikat ya. Nggak usah katakan Mas, nggak apa-apa. Ya nanti kan tinggal di edit Pak. Oke, ketika semua sudah terpasang antara controller, converter, dan juga baterai dan juga soket, kita lakukan pemasangan bodi pada kendaraan. Sebelum ke bodi, saya akan sedikit menjelaskan ya, motor ini menggunakan cc 110 cc dengan menggunakan motor dengan daya 1K. Lalu di sini juga sebelah sini ya, ini tadi sudah dipasang. Kita bongkar sedikit ya, untuk kembali mengetahui informasi yang ada pada kendaraan Vega listrik ini.
Oke, di sini motor ini menggunakan rantai ya sebagai pengantar daya. Di sini menggunakan ring 14 dan di belakang rasionya adalah 24. Jadi silakan bisa diukur kira-kira di putaran berapa motor ini bekerja secara maksimal ya. Kita pasang lagi. Ikat gak? Kat aja ya. Ribet. Biar langsung nanti di. Oh. Oke, kita lakukan pemasangan kembali ya. Pemasangan. Oke, sudah kita lakukan pemasangan dan juga pemasangan komponen itu sendiri. Kita selanjutnya adalah perakitan bodi kendaraan. Sampai bodi. Oke, sini kita pasang ya sayap-sayap dari motor itu sendiri. Rol, emang tekan bodi. Jadi Pak Wayan bodi ora. Mungkin enak tok. Mau sampai sini aja. Terus inspeksinya? Inspeksi apa? Inspeksi ininya? Ya iya, inspeksi aja langsung, bodi itu enggak. Oke, hilang. ini nggak dikaitkan. Iya, langsung. Oke, selanjutnya itu pelaksanaan inspeksi pada kendaraan motor listrik dari Vega 110 cc ini. Kita lakukan inspeksi pada kendaraan ini berdasarkan UU Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2023. Yang pertama adalah mengenai pemeriksaan baterai itu sendiri. Di sini baterai terpasang kokoh dengan pengunci pada sepeda motor. Ya, di sini sebenarnya untuk kerapihan belum terlihat ya, karena ini adalah kendaraan praktek dan masih menggunakan pengunci ala kadarnya ya. Di sini menggunakan tali. Seharusnya di baterai ini diberi bracket atau dudukan agar menjaga baterai itu sendiri terhindar dari goncangan pada saat motor ini dikendarai. Yang kedua, baterai yang terpasang pada sepeda motor dipasang dengan kuat agar tidak berubah posisi pada saat digunakan. Ya, balik lagi seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Di sini masih menggunakan alat pengikat ala kadarnya, menggunakan tali, dan seharusnya sudah kita buat menggunakan bracket. Selanjutnya, baterai dilarang ditempatkan pada posisi yang memiliki resiko kerusakan yang tinggi saat terjadi kecelakaan. Di sini sudah sesuai ya. Baterai kita tempatkan pada jok motor itu sendiri, dan posisi jok itu berada di tengah-tengah kendaraan, yang mana itu bisa meminimalisir terjadinya benturan saat motor ini mengalami kecelakaan karena tidak terlangsung ke benturan itu sendiri. Selanjutnya, baterai yang berada dalam lebih dari satu wadah diletakkan berdekatan dengan berjarak kurang dari 300 mm atau sekitar 3 cm. Jadi jarak baterai itu jangan sampai melebihi 30 cm. Di sini sudah cukup baik ya. Cuman secara efisiensi baterai perlu dilakukan. Di sini baterai sendiri menggunakan penyusunan seri ya agar memperkuat daya, dan alangkah lebih baiknya baterai itu sendiri menggunakan baterai lithium seperti yang ada di powerbank untuk menghemat efisiensi baterai itu sendiri. Selanjutnya ditempatkan dalam satu pak atau wadah dengan rangkaian baterai. Ya, di sini sudah ditempatkan dalam satu pak. Selanjutnya ditempatkan dengan perlindungan terhadap kelembapan debu, percikan, dan genangan air. Ya, baterai ini sudah diletakkan dalam jok yang mana itu sudah cukup untuk melindungi dari percikan air dan juga debu itu sendiri. Selanjutnya pemeriksaan komponen, inspeksi komponen pada motor listrik. Ditempatkan kokoh pada sepeda motor dengan mempertimbangkan getaran yang timbul ketika kendaraan beroperasi. Ya,
motor sudah ditempatkan menyatu dengan sasis dan dibuatkan bracket dengan masing-masing ada baut penguncinya ya. Itu akan meminimalisir getaran dan kinerja motor akan sesuai dengan kendaraan. Jadi ketika motor ini berputar, bergoncang, maka kendaraan juga ikut stabil. Selanjutnya, ditempatkan langsung dengan roda atau menyatu dengan transmisi. Untuk kendaraan ini karena menggunakan rantai ya, maka diperlukan gear untuk menghubungkan kepada roda yang di bagian depan menggunakan Transika 14, di sini 24. Lalu daya motor listrik konversi paling rendah itu 1 kW dan paling tinggi 2 kW. Pada kendaraan motor ini kita menggunakan daya motor listrik 1 kW karena bebannya itu cc motor ini adalah 110 cc. Selanjutnya kita inspeksi pada unit controller itu sendiri. Yang pertama harus dipasang dengan sirip pendingin dan dikaitkan pada bodi motor dengan skrup atau baut. Sebenarnya ini masih bisa dilakukan efisiensi kembali ya, tapi di sini sudah cukup baik, ada sirip pendingin dan juga dibuatkan bracket pada kendaraan motor itu sendiri. Selanjutnya dipasang dengan mempertimbangkan pendingin controller atau inverter secara optimal selama kendaraan beroperasi. Dengan mempertimbangkan pendingin sudah dilakukan dengan sirip pendingin. Oke. Selanjutnya inspeksi terminal electronic control unit atau ECU harus tertutup dengan menghindari terjadinya korsleting. Di sini belum terdapat ECU ya, dan ECU masih digabungkan dengan unit control itu sendiri. Maka yang kita perhatikan adalah posisi dan letak dari controller. Di sini sudah saya jelaskan ya tadi. Pemeriksaan atau inspeksi yang selanjutnya adalah komponen peralatan pendukung. Yang pertama, semua koneksi ke sistem tegangan tinggi harus menyatu sedekat mungkin dengan baterai, termasuk kabel kecil seperti kabel sensor pada suhu atau pada sun arus ataupun voltmeter. Di sini sudah diberikan koneksi dengan yang berdekatan, tapi balik lagi ini kendaraan praktek, perlu dilakukan upaya untuk perapihan pada soket-soket tersebut. Yang kedua, saklar isolasi pemeliharaan harus terpasang di posisi yang mudah dijangkau dan mempunyai warna mencolok dan dapat melepas kedua kutub dari baterai. Ya, di bagian controller itu sendiri, di sini sudah diberikan warna yang mencolok ya, pada baterai plus sumber daya dan ground warna hitam, warna merah. Selanjutnya, semua peralatan pendukung sistem sepeda motor listrik berbasis baterai harus terisolasi dengan baik, mempertimbangkan sistem tegangan operasi dan tidak terhubung secara elektrik ke sasis atau sepeda motor, serta secara efektif disegel atau tahan terhadap debu. Oke, tadi di sini ada pengunci atau penahan ya, pengaman dari baterai. Di sini bisa kita pasang. Ya, di sini dibaut ya. Tapi untuk bagian di sini saya rasa perlu dilakukan perbaikan ya, untuk mencegah terjadinya korsleting dan juga arus pendek. Yang selanjutnya adalah kabel listrik dimasukkan ke dalam rumah pelindung yang tertutup rapat dan kaku ya. Di sini sudah dilakukan. Yang selanjutnya, kabel listrik membawa beban arus tinggi atau tegangan tinggi harus berwarna orange, dan jika kabel listrik disembunyikan dalam saluran tersebut harus berwarna orange. Di sini saluran kabel tegangan tinggi sudah berwarna orange. Yang ini orange mas. Tapi yang bagian dari controller ke baterai itu masih berwarna merah. Tapi saya rasa ini sudah cukup menggambarkan warna yang mencolok ya. Oke, selanjutnya kabel listrik diposisikan pada sasis atau bagian struktural lainnya. Ya, kabel ini sudah menempel pada sasis, namun balik lagi bisa dilakukan upaya perampingan atau perapihan dari kabel komponen. Kabel listrik yang memiliki koneksi listrik dengan perbedaan tegangan yang besar, kemampuan arus yang tinggi diposisikan terpisah. Ya, sudah diposisikan terpisah antara kabel tegangan tinggi ini dengan kabel yang lainnya. Selanjutnya, memiliki tutup pelindung atas koneksi langsung maupun terminal apapun kecuali di komponen tertutup. Di sini sebenarnya yang sudah memiliki tutup pelindung di bagian controller, tapi di bagian sini belum ya. Maka perlu dilakukan upaya perbaikan dan perapihan dari masing-masing kabel itu sendiri. Yang terakhir,
kabel listrik tidak membentuk lekukan yang tajam. Kita lihat di sini tidak ada yang signifikan ya. Kita bentuk cacingan-cacingan agar tidak terjadi lekukan yang seperti ini, karena itu akan menimbulkan bahaya dari korsleting karena kabel terkelupas. Oke, mungkin inspeksi dari kami, dari saya sendiri terkait kendaraan motor listrik dengan sesuai peraturan 39 tahun 2023 Undang-Undang Permenhub atau Kementerian Perhubungan. Sekian inspeksi dan juga pemasangan komponen yang bisa saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.